Halo, apa kabar buat kawan-kawan sekalian? Pada segmen kali ini kita mau bahas-bahas tentang suatu pengalaman di masa pandemi ini. Kalian sedang berada di segmen Inpod, Indra Podcast. Kali ini aku nggak sendirian loh, ditemanin lawan Abang. Abang yang sangat luar biasa pengalamannya. Mungkin bisa langsung diperkenalkan aja nih Bang, langsung Bang. Namanya siapa biar kawan-kawan kalian tahu. Belum lebih abang nah kayak gitu luar biasa tuh ada bang ya lah. Jadi ke ngaran gue tuh orang panggilannya tuh Ulis, tapi Iya. kalau yang lengkapnya tuh Mulus Ridani gitu Oke. ya. Oh, Listri Dani. Em, kita berteman sudah lumayan lawas bang lah. Awas 10 tahun kurang kalau ada salah. 10 tahun kurang kira-kira aja bang tuh buhannya. Jadi apa namanya? Apa kabar dulu buat Pian nih, kita sudah lawas benar kada bertamu rasanya. Apalagi Ya, kan di masa pandemi corona nih kita di rumah aja ceritanya. ya jadi alhamdulillah kalau misalnya kesehatan tuh sehat, cuman kita tuh ada sedikit kekurangan vitamin D lah jadi orang tuh gitu Apa nah. tuh vitamin D? Nah, vitamin duit aja. Ya, jadi seberatan tuh kan rata-rata kan kekurangan vitamin D juga, jadi ya harap maklum lah gitu nah. Jadi ya sehat-sehat, cuman ya itu bang ada biasa gitu kendala kemanusiaan lah istilahnya. Boleh dibilang seperti itulah. Iya. Hmm. Berarti sangat berdampak bener ya lo. Parah. Lumayan lah, tapi amun orang Banjar tuh apakah masalahnya tuh kayak peduli itu bang, jalan terus. Iya, jalan terus kayak apa penyakitnya Gak jorong ada gitu tuh. peduli itu bang. Iya. Mati aja lagi ada. Tapi di dalam masa pandemi corona kayak ini, Pin kan istilahnya untuk pekerjaan tuh di WFH kan. Ya, ya, ya. Nah, apalagi masalahnya untuk vitamin D tadi. Itu cara menanggulanginya bagaimana itu, Bang? Ya, penanggulanginya sih sangat gampang. Jadi kita tinggal ke bank, tarik tabungan. Jadi ya kalau misalnya kita masih ada tabungan-tabungan, tapi kalau nggak tabungan kerja lagi ya kita sistemnya tuh butang lah dulu gitu nah. Namunnya pindah rasuk cucuk kan bisa lah gitu nah. Ini bilangnya rasuk ya tuh ya. Kalau yang ada ya hari tanya dulu gitu nah. Hujur juga. Tapi alhamdulillah aja bang lah kalau misalkan kayak masalah rezeki itu ada aja bang lah. Cuman kadang-kadang ya kalau kurang tuh seberatannya ya biar karena corona gini kurangnya terus gitu nah. Tapi ya kita syukuri lah nah itu bujur itu ya, kunci. alhamdulillah lah. Iya, itu memang kunci paling utama di kehidupan kita ya Allah. Berarti dalam situasi kayak ini masih bisa ditanggulangani walaupun kondisinya ya sangat minim kondisi D tadi lah. Nah itu tadi kekurangan vitamin D kita nih berataan kan gitu nah. Bujur bang, dari pekerjaan mulai dari yang besar sampai yang kecil pun mendapatkan dampaknya yang luar biasa adanya pandemi kayak ini. Tapi berhubungan dengan pandemi kita kadang membahas ibaratnya tentang pandemi bang lah. Okay. Karena kita merasa kita jujur ya, kita bukan orang kesehatan, kita bukan ahlinya, tapi karena kita tidak berani untuk berbicara takutnya salah untuk menyampaikan. Iya betul sekali. Tapi yang lagi rame, yang lagi booming ya, kalau boleh nih beropini kita, buat abang sendiri kan abang ini kan udah udah lumayan mengetahui ya tentang bidang bersepeda. Kan ini lagi boomingnya nih, khususnya di wadah kita di Banjarmasin nih. Iya. Sampai ibaratnya ya malam enggak, siang enggak, sore setiap hari ada aja terlihat orang bersepedaan gitu nah. Itu kalau boleh tahu nih menurut Pian bagaimana para pendatang goweser yang hanyarnya? Ya kalau kita ambil dari sisi positifnya ya lah, kita ambil dari sisi positifnya tuh bagus gitu nah. Sementara kita tuh kayak yang aku tahu gitu nah, kalau misalnya ada kesalahan mohon diralat. Yang aku tahu kisaran itu corona ini masuk yang rentan tertular tuh kisaran umur antara umur 25 sampai 35 dan 45 kalau kada salah gitu nah. Jadi di antara itu yang rentan, soalnya itu yang paling rancak berkumpul, yang jalur tuh bahasanya tuh ngalih badan ditagur tuh itu gitu
gitu. Nah, tapi dari itu juga yang paling banyak yang sembuh ya kisaran umur yang segituan juga gitu. Nah, tapi salah satunya yaitu tadi kita tuh perlu yang namanya menjaga imun kita gitu. Nah, jadi dengan bersepeda itu tuh bagus gitu nah lah. Jadi itu salah satu olahraga yang masyarakat banget gitu nah lah. Cuman ibaratnya tuh apa itu seberatan orang rata-rata gitu nah hampir 95% orang tuh bisa bersepeda gitu tuh nah. Tapi kalau masalah dari positifnya ya alhamdulillah bagus gitu nah kalau bersepedaan gitu nah. Kalau aku lah gitu nah lah, kalau menurut aku tuh bagus gitu nah. Oke, itu dari hal yang positif. Tapi kan pasti ada hal yang memang banyak dibicarakan dari masyarakat nih ya. Tentang pro dan kontranya bersepeda. Contoh misalkan di jalan raya nih. Iya. Ada sampai 2-3 baris. Itu apakah yang namanya bersepeda nih sekahandak aja kah di jalan atau memang ada aturan terkhusus Bang menurut Pian nih? Nah, jadi ini gasan info kita seberataan ya kalau. Jadi bersepeda itu Jo lah kalau misalkan apa itu ada peraturannya sebujurannya. Nah, salah satunya dulu yang utama tuh dulu yang paling rentan banget tuh goes tuh usahakan jangan malam. Kenapa tuh Bang? Nah, kalau misalnya malam, kalau siang kita keringat kita keluar, tapi habis itu biasanya kalau kita bawa mandi atau kita apa tuh keringatnya kada masuk ke tubuh lagi gitu. Nah, tapi kalau malam keringat tuh kadang-kadang kalau sudah dingin, bahasa kita tuh karing di awak bisa mengolah meriap dingin. Iya. Nah, dan itu rancak kejadian sudah. Nah, makanya nambuan tuha-tuha tuh kolar gue semalam. Nah, tapi kalau nambuan hanya-hanyar nih ada tahu siang, ada tahu malam, ada tahu maghrib lagi, goes terus. Yang penting dulu goes. Nah, tapi yang perlu diperhatikan tuh yaitu apa? Peraturan. Nah, jadi Bang Indra lah peraturannya itu tuh sebujurannya kada baku kayak itu nalah. Cuman kalau masalah lalu lintas bersepeda tuh kada peraturannya. Memang kada ada peraturannya. Lampu merahnya tuh kan kada ada peraturannya. Jadi bersepeda tuh disamakan lawan orang pejalan kaki. Istilahnya. Jadi disamakan lawan pejalan kaki sistemnya. Jadi kalau misalkan kita bersepeda di trotoar pun gak ada masalah sebujurannya. Tapi ya kasihan pulang yang berjalan nih lah. Nah, cuman ibaratnya tuh kerda peraturannya. Cuman bukan karena kerda peraturan, tapi bisa-bisa lah gasan istilahnya tuh keselamatan kita juga. Nah, jadi contohnya misalkan nih, kalau bersepeda jangan apa itu ngarannya, kalau bisa tuh sepeda tuh ada istilahnya, kalau kami itu istilah bersepeda tuh ada bersap kayak orang baris juga tadi. Iya. Nah, biasanya kalau bersepeda tuh ada yang ngarannya marsal juga. Marsal tuh Marsal tuh contohnya kayak apa? Nah, marsal tuh kisahnya tuh ketua rombongan alias ketua gengnya. Iya. Jadi kalau goes nang bebanyak nih lah nyaman saikong berdua yang kan ada masalah nih. Tapi kalau orang tuh goes banyak, kalau misalnya lebih 10 orang atau berapa orang, umpati apa aja marsal. Kalau jar marsal angkat tangan angka 1, angkat tangan yang kayak ini 1, itu tuh berarti 1 baris ke belakang. Nah, kalau 2 berarti 2 baris. Nah, melihat posisi 2 baris lawan sebaris tadi, lihati kondisi jalan. Kalau kita di Banjarmasin biasanya kalau daerah Jalan Ayani, jalan utama, jalan besar gitu, kita kalau pakai 2 bersap masih bisa. Kalau 2 bersap. Tapi kalau misalkan kita di jalan tuh halus apalagi orang banyak, kita pakai sistemnya 1 bersap harusnya. Nah, tapi bukan berarti jalan harus kita, tapi bukan berarti kita bersepeda tuh karena peraturan kita sekehendak gitu malah. Tapi kenyataannya emang dasar gitu. Tapi kada salah mungkin buhannya tuh belum tahu. Nah, lebih ke situ. Betul. Berarti memang tidak ada aturan baku untuk para pesepeda ini Bang lah. Tidak ada sama sekali. Tapi bagusnya ada, harusnya setiap bersepeda itu ada ketua rombongan biar untuk pengaturan jalan tuh lebih tertib. Iya. Seharusnya ya tadi kalau istilahnya tuh marsal kami nyambatnya tuh. Marsal. Nah, tapi kan mesti harus juga. Yang penting ada yang mengatur, jadi ada yang menjaga lah. Jadi istilahnya tuh kita bersepeda nyaman, orang juga terganggu. Nah, itu yang terkadang para ini bukan untuk menyalahkan para goester lah. Kebanyakan saat ini ya mungkin memang faktor yang memang belum tahu tadi. Ada sampai 2-3 baris.
kan orang kita contoh misalkan ulun nih berkendaraan hendak klakson otomatis kada enak dong. Iya. Pasti dikira wah nih kenapa klakson lawan sepeda. Ya, bujur. Itu jadi terkadang pandangan masyarakat khususnya kayak kita lah melihat yang kayak itu tuh terkadang bujur aja untuk kesehatan, tapi kayak apa yuk orang yang kayak itu tuh kada terlalu menghati-hatikan dalam peraturan di perjalanan, dan itu bisa termasuk membahayakan orang lain loh bang. Kalau masalah membahayakan orang lain, kadang-kadang ya tuh ya ada kemungkinan kita kayak itu. Misalkan pulang kalau misalkan kayak apalah, kalau kita kada hati-hati ya tadi gara-gara sepeda orang bisa gugur, atau apalagi yang ngaran sepeda ini beda stabilnya lawan kita berkendaraan. Jadi kalau kita pakai kendaraan kita tuh pakai gas, kita masih stangnya masih aman, tapi kalau pakai sepeda tuh masih goyang. Belum lagi tipe sepeda yang kita pakai. Jadi misalkan kita tuh pakai sepeda misalkan kayak MTB. Kalau sepeda MTB itu lebih stabil, tapi kalau sepeda road bike atau sepeda seli itu maksudnya sepeda lipat. Iya. Jadi kalau misalnya kita pakai seli atau road bike atau kita pakai pixie, nah itu harus istilahnya tuh kayak kita mengatur kecepatan. Kalau kita dalam keadaan ya bahasa kita tuh kalau kita gimit setangnya liar. Nah, istilahnya makanya sepeda-sepeda yang jenis-jenis kayak road bike, pixie itu rata-rata harus laju. Road bike, tapi kalau misalnya kayak seli itu masih bisa santai, emang kesan sepeda santai kayak itu. Nah, cuman kadang-kadang ya itu tadi kalau masalah ituannya dulu lah. Dari sisi sepeda. Tapi kalau aja kebanyakan orang tuh yang aku amati, yang aku lihat saat ini tuh apa? Pertama, safety-nya yang kededa tuh apa? Kada pakai helm. Ya. Nah, kenapa jadi kada pakai helm tuh perlu? Soalnya kenapa? Gugur berkendaraan lawan gugur bersepeda. Kalau kami yang tahu tuh lebih sakit gugur bersepeda. Padahal bersepeda lebih gamat lah. Lebih gamat. Tapi istilahnya tuh kenapa jadi lebih sakit? Biasanya yang gugur bersepeda tuh kalau kita berkendaraan gugur misalnya licin paling temereng ya. Kalau sepeda tuh melacung sistemnya. Jadi ibaratnya tuh jarang ada sepeda misalnya paling gugur yang kayak 7 tegepak, rata-rata gugurnya lumayan gitu. Nah jadi pertama tuh yang penting diutamakan sebujurannya bukan pembahagusan atau belarangan sepeda, buahnya beretaan. Nah tahu kita di Banjar nih lah, aku makui juga bang, kita nih gengsi tinggi. Iya. Jadi yang dipikirkan sepeda tuh harat atau nengki apa. Nah padahal dari segi keselamatan tuh kadang-kadang lebih di nomor 2 kan gitu. Nah misalkan gitu, misalnya kita pakai ban misalnya sepeda seli pakai ukuran 16, tapi awak kita tuh beban beratnya tuh lebih 70 kilo. Nah itu tuh pertama kayak beruang sirkus kita melihatnya gitu. Nah yang kedua, kalau merem kemungkinan kita tuh serudup tuh Pak, kemungkinan ganal. Soalnya sepedanya belum lagi yang harat misalnya kayak Evenhon atau yang bagus yang larang-larang gitu. Kemungkinannya kalau seli itu lebih jurang tuh kemungkinan kita di bahasa kita serudup tuh banyak. Soalnya terlalu ringan, ada kemungkinan kayak itu. Tapi ya tadi kadang-kadang orang kada tahu, cuman kada masalah lah kalau masalah itu. Cuman ya tadi itu pertama kita pakai helm, itu wajib hukumnya. Tapi kebanyakan kada, dan wakui juga aku kadang-kadang bisa juga kada helm. Kalau lebih banyak bertopi. Cuman rute yang aku pakai ibaratnya tuh aku bujur kada pakai helm, tapi peraturan lalu lintas aku taati benar kayak itu. Nah dan aku tuh kada pernah jalan tuh keluar kota kalau kada pakai helm, tapi kalau keluar aku pasti pakai helm kayak itu tuh. Nah itu satu. Yang kedua, pada saat kita tuh lagi itu jangan pernah pakai headset. Kenapa? Jadi headset tuh mengganggu. Kalau kita kenyaringan, oke kita fokus ke sana, tapi kita kadang-kadang kiri kanan kada melihat, soalnya kita sepeda kada pakai spion. Ada sepeda berspion tuh kada. Jadi kita tuh pasti mitih ke belakang. Jadi mun orang mengelakson tuh aja tekipik. Nah itu satu. Makanya yang kedua, jangan pernah, pertama jangan pakai headset tadi, pakai helm, pakai headset juga jangan. Yang kedua, sepeda kalau goes malam pakai lampu. Betul. Memang kebanyakan saat ini. Nah. Dan rata-rata pulang wah ini kada ada istilahnya kalau bahasa kekanak-kanakan gitu tuh mata kucingnya kada dibuat kada dipasang. Iya, kada menyala. Nah jadi kalau mata kucing tuh kada ada, alasan orang tuh apa? Kalau dipasang, wah ya kuno
elek orang kayak apa. Tapi dari segi keselamatan istilahnya orang memasang tuh kan ada keperluannya nih. Nah, cuman kalau itu dicabut usahakan ada pakai lampu. Nah, pulang yang paling utamanya untuk goeser kalsel loh pada. Jadi istilahnya tuh kayak ini lah, yang untuk Banjarmasin lah. Iya. Usahakan karena kita ini lagi pandemi, usahakan benar jangan berkumpul. Maaf benar lah. Jadi misalkan aku ada memantau misalnya hari Minggu pagi di daerah Masjid Raya. Kalau kita memandangkan Jakarta waktu Car Free Day, kenapa banyak ya? Sadar dirilah. Kita di Banjar aja nanti apa beludaknya kayak itu nah. Tapi intinya tuh sebuting. Oke, kita hendak goes silahkan. Seperti goes tuh bagus kayak tuh nagasan kesehatan. Cuman yang lebih difokuskan tuh lebihnya tuh kemana? Yaitu tadi jaga jarak tuh yang utama. Terus yang kedua pakai masker. Terus yang ketiga kalau sudah selesai goes sampai rumah, baju langsung masukkan mesin cuci, langsung mandi, jangan kontak lawan orang dulu. Oke. Nah itu Bang dulu nah iyanya. Oke, siap. Ini kan ada pertanyaan lagi nih. Ini kan berita saat ini ada yang meninggal bersepeda itu pakai masker, Bang. Ya. Dan saat ini bahkan kita kalau keluar rumah kita diharuskan untuk pakai masker. Ya. Dan mungkin lah orang itu untuk menghindari dan lain sebagainya, tapi apakah ada kekeliruan tentang bersepeda untuk menggunakan masker sampai orang itu mengakibatkan hilang untuk nyawa? Nah, jadi biasanya lah nih yang aku alami lah. Ya. Kalau sisi dari medisnya aku kurang tahu kayak itu lah. Cuman kalau dari sisi goeser, biasanya kalau kita bersepeda itu tuh masker kita nutup hidung, lo nutup muntung kita nih. Waktu kita bersepeda tuh kita tuh nafas yang kita keluarkan tuh kan CO2 nih. Nah, jadi yang kita hirup balik jadi CO2. Itu kalau versi kami lah. Nah, itu pertama. Yang kedua, waktu kita goes, jantung dan lain-lain tuh kayak jurang tuh pehinakan kita nih, nah turun naik, ngos-ngosan. Iya. Kalau kita pakai masker, ku jamin pasti pusing dan hanyut. Alias kenapa? Kita kurang oksigen. Sementara waktu kita genjot sepeda tuh oksigen harus masuk. Nah, soalnya itu kuat panar. Maksudnya tuh kayak harus cepat prosesnya. Sementara yang keluar banyak, yang kita hirup sedikit. Jadinya sesak napas tuh versi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bisa kayak itu? Memakai alat bantu. Maaf, biasanya ada yang goeser tuh kalau bisa pakai baju yang kendor. Boleh pakai baju yang ketat, cuman jangan ada alat tambahan. Contohnya? Biasanya contoh, istilahnya aku kada tahu ngarannya, kalau bahasa kita tuh pakai babat. Iya. Yang di badan lah. Iya. Kenapa jadi pakai babat tuh kasarnya tuh tuh supaya parut jangan mencungol. Atau ada orang yang niatnya hendak merusakkan parut itu dilipat. Nah, itu tuh mengganggu pernapasan gitu nah. Itu satu. Yang kedua, waktu memakai tas pinggang. Pakai tas pinggang mempengaruhi Jo. Jadi memakai tas pinggang tuh maksudnya tuh kayak di pinggang itu tuh masuk menekan parut waktu kita bertunduk. Nah, itu tuh masuk kita tuh bihinak tuh lumayan juga ngalih. Gitu. Nah, masuk ngalih berpengaruh juga, apalagi kita mandak tas di dada waktu kita belipat atau nangke apa tuh masuk ngalih juga dan itu mengganggu pergerakan. Tapi kan Bang, untuk masalah tas kan kita tidak terlalu kencang Bang biasanya. Nah, iya cuman istilahnya tuh pertama itu tadi kadang-kadang ada sedikit mengganggu pergerakan tadi. Tapi lebih utamanya sih sebujurnya kayak penggunaan masker tadi. Iya. Nah, jadi biasanya kalau kami menyikapinya tuh dari versi kami, mungkin dari sisi medis kita belum tahu. Tapi kalau dari sisi itunya jelas pasti habis umur. Itu pasti Bang. Ya, umurnya udah habis, belum ada cangkal binak masih kita tuh. Bujur. Nah, jadi makalinya kayak ini. Jadi kami makalinya tuh nang kayak apa? Jadi kami tuh kalau lagi bersepeda, pas kita lagi posisi di jalan kosong, masker kami buka, jadi muntung ditutupi. Oh iya bujur. Jadi masker kita buka. Jadi atau ya bisa kita buka sama sekali gitu nah. Tapi kalau misalkan, jadi kalau orang banyak pasti betutup. Tapi kalau orang sudah lempeng, sudah karena banyak orang, hanya kita buka, kita jalan lagi. Iya. Nah itu kami menyiasatinya kayak itu tuh nah. Tapi lah kalau ya mungkin apa hubungannya atau ada keredanya masih kada tahu. Tapi untuk saat ini kami menyiasatinya kayak itu. Nah, tapi itu tadi yang lebih utamanya lah untuk goeser biasanya jangan pernah mengarasi
kalau misalkan nafas sudah ngos-ngosan, jangan berpikir hendak mengejar kawan kah, karena tertinggal lalu menggas kah, atau nang apa. Ukur kemampuan kita seorang. Kalau emang kita kada kawa, udah pelan-pelan aja, stop dan begimit aja, kita kada usah memikirkan orang. Jadi kalau misalnya padahi kawan, santai aku nang manggah, kada usah nang egois tuh, kada usah. Gengsi terkadang Bang. Jangan dipikirkan. Gengsi, mau mati. Makan gengsi juga. Bujur pulang. Emang kalau malaikat bepadah gengsi kan mungkin. Bulan urusannya lagi gitu. Nah, cuman istilahnya tuh jangan egois kalau bersepeda. Kalau emangnya ibaratnya kita tuh kada mampu, udah kita yang mau ukur seorang, dan itu si orangnya yang bisa mengukur. Kalau nya ibaratnya nafas sudah kada bisa diatur, ibaratnya tuh the power of lintuhut sudah luyuh. Iya. Kan biasanya sepeda ini kan kekuatannya di the power of lintuhut nih. Bujur. Kalau itu sudah kada mampu, sudah, atau istirahat aja dulu. Nah, kalau misalkan ada pulang sebuting. Kalau goes misalnya lawan kawan bebinian atau apa, bukan meremehkan bebinian. Iya. Bukan meremehkan kekuatan, tapi kita sebagai lelakian kada usah lah bagak kena bokoyo-koyo gitu. Nah, maksudnya bokoyo mentang dia bebinian istilahnya janda kuat. Iya. Nah, tapi karena ibaratnya pada kuat, timbul kan ujungnya atau biniannya malah tertinggal karenanya kelajuan, atau ujung-ujungnya inya merasa inya kuat, timbul inya namanggah. Iya itu tadi, karena apalagi kan ibaratnya kayak kita lakian gengsinya ganal tuh lawan binian. Lebih keselamatan dulu, harus diutamakan. Terus kalau bersepeda tuh jangan egois juga. Habis itu pulang kalau misalkan istilahnya tuh, kalau kita tuh kada mampu, kalau misalkan jalurnya, misalkan orang mintanya tuh kawanan nih waktu rapat ke Citraland, misalkan. Kalau mampunya sampai Masjid Raya, ya sudah sampai Masjid Raya aja kayak itu. Nah, jangan dipaksakan. Kalau anak belajuan kada memikirkan orang, gue serongan bahasanya tuh. Bujur benar. Jadi kada usah memikirkan orang lagi nih. Tapi iya. kalau kita tuh anak gue beramian atau ibaratnya kesan fun aja, kada usah jauh-jauh dulu. Artinya santai aja. Iya. Jangan terlalu dipaksakan intinya tuh. Nah, kalau mencari di situ, lawan juga sebuting lagi Jo. Yang harus penting, minum dibawa. Yang namanya banyu putih. Iya. Alias air mineral. Namun kau jangan tertinggal. Aku pernah kejadian, aku pernah memaksakan menyasahi kawan. Iya. Aku waktu misalnya aku bersepeda, aku pakai road bike nih. Kawan jauh, cuman aku bersinggah. Cuma ada nang ku singgahi, jadi aku terdudi, jadi aku sasahi. Habis ku sasahi sampai mendapat buahnya, sekalinya pas ku singgah, aku hendak minum. Orang aku menagok bajunya. Tahu kenapa? Itu kenapa, Bang? Nah, gara-garanya tadi, pertama aku paksakan. Nah, yang kedua, ibaratnya tuh kalau kita lagi ngos-ngosan uyuh neng apa, banyu tuh kan kalau tertagok. Iya. Jadi itu tadi maksudnya tuh kalau kita palu tuh, maaf lah yang aku tahu lah, kayak tuh nanti aku lagi minta maaf kalau ada yang salah. Jadi orang kalau nyoba sepeda keluar palu tuh lemaknya keluar. Nah, aku betakon non buah nikam, amun lemaknya keluar emang berapa persen? Yang bujur tuh air di tubuh nang keluar. Iya. Kalau lemak mungkin keluar, tapi berapa persen yang keluar dari itu? Tapi nang lebih banyaknya aku tahu tuh bukan lemak nang keluar, tapi air yang di tubuh yang keluar. Kalau ikam ibaratnya kada minum sama sekali kayak itu, ujung-ujungnya ikam dehidrasi. Ya jangan salahkan aku kan, jangan salahkan orang kalau misalkan ikam tuh bisa kayak apalah istilahnya tuh, bisa nang kayak pingsan atau misalkan yang intinya tuh sejujurnya kayak ini aja. Bersepeda tuh perlu konsentrasi. Bukan ya kita tuh kayak sepeda tuh kayak apa, bukan orang kebanyakan ada tahu itu. Orang banyak nang ada tahu. Sepeda perlu konsentrasi. Kenapa kok sambat perlu konsentrasi? Kalau orang kada bisa konsentrasi pada saat sepeda, kalau sewaktu-waktu di mukanya ada yang rem mendadak atau apanya, bisa panik. Itu salah satu kejadian di mana orang tuh rancak tuh kadang-kadang senggol setang. Betul. Kebanyakan. Ada tersenggol setang, ada terujuk yang di muka. Soalnya kenapa? Hanya kada konsen. Kita bisa bepandir, lawan kawan tuh bisa aja. Cuman jangan pernah kada melihat ke muka. Di muka tuh perlu diperhatikan. Belum lagi motor orang keluar, mobil keluar, hendak kita jong yang dirujuk ganal kayak tuh. Nah, kadang-kadang itu kurang konsentrasi. Apalagi kita tuh misalkan ya maaf aja ya kayak itu, misalnya kita lelakian di jalan ada bebinian bersepeda bungas. Lihati ya
situ berataan mata. Nah, cuman kita kan dompet lagi di muka. Nah, istilahnya nang gitu. Kalau hendak memaafkan diri singgahi langsung gitu. Nah, cuman pada saat bersepeda waktu kita trek, usahakan kita fokus ke jalan, fokus juga tim kita nang apa, sekitar kita nang apa tuh diperhatikan. Nah, biasanya kadang-kadang orang tuh ya itu tadi. Nah, lawan juga sebutin juga lagi. Kalonya emang dasar kada kawa laju atau apa, jangan pernah mengarasi. Soalnya kenapa? Boleh kamu munnya belum pernah lagi merasai dari telapak batis sampai jurau tuh bahasa tuh sampai bahasa kita tuh papikangan, maaf. Iya. Panas. Kamu kada mau berdiri lagi. Nah, aku merasanya sudah kayak itu. Jadi kram lah. Bukannya kram lagi, lah malin tuh hot juru orang tuh. Coba mah aku pernah merasanya sudah, cuman waktu itu mungkin karena kejauhan gitu nah. Karena kejauhan waktu itu trek Banjarmasin sampai Tangkisong waktu itu aku bersepeda. Jadi sampai di sana sampai Tangkisong, aku turun di sepeda, melacung, aku gugur, aku berdiri lagi. Tapi itu karena kejauhan, jadi jangan adanya itu bang, cuman intinya tuh jangan dipaksakan. Iya, betul sekali, jangan dipaksakan. Nah, itu Pang. Jadi dalam bersepeda pun banyak yang memang harus diperhatikan, tidak hanya kita untuk gaya-gayaan. Kan sekarang ini sangat banyak untuk gaya-gayaan. Nah, yang penting bisa update Instastory dulu, posting Instagram. Artinya ini buat teman-teman sekalian dan buat kita semuanya, ya memang untuk bersepeda itu banyak aturan, terutama harus konsentrasi, dan apalagi untuk yang para goes malam itu harus pakai lampu bang. Ya. Helm, ya, helm masker, juga, terus masker sama bawa air minum. Wah, ini sangat bermanfaat sekali ini podcast kita pada kali ini. Mungkin ada tips atau bagaimana nih bang untuk para goes yang baru-baru? Oke. Untuk goeser biasanya kan untuk saat ini, maksudnya kita yang wahin itu yang lagi musim seli, sepeda lipat. Nah, jadi untuk pemula jangan istilahnya tuh temakan. Ya, oke. Jadi tips untuk yang pemula biasanya dalam pemilihan sepeda kita minta saran boleh orang. Maksudnya sepedanya yang bagus kayak apa yang apa ya, tapi pertama niatnya dulu. Niatnya itu tadi tuh untuk sepeda nih gasan apa? Gasan fun nya olahraga ibaratnya tuh, atau gasan belajuan bahasa kita tuh. Iya. Nah, tapi kita tuh kalau kita biasanya sel itu gasan beramian biasanya. Jarang santai. Jarang ada orang belajuan pakai sel itu, aku belum pernah melihat sih. Apalagi balapan seli belum pernah melihat gitu. Nah, jadi untuk tips pertama, jangan terlalu terpaku dengan harus mencari sepeda yang bagus. Ya. Tapi lebih tepatnya cari sepeda yang cocok. Nah, contoh seli ukuran bannya biasanya ada 16, ada 16 murni, ada 16 kada murni, ada ukuran 20, 22, 24. Ya. Ukuran ban. Kita sesuaikan dengan bentuk tubuh kita. Kalau kita misalkan badan kita mungil atau kayak apa, kita bisa pakai ukuran 16. Tapi jangan berharap hendak belajuan atau menyasahi sepeda nang road bike atau sepeda jadi itu dasar gasan santai gitu nah. Emang bannya halus gitu nah. Meskipun di-upgrade ning kayak apa ya berapa kali lipat. Jadi perhitungannya tuh mungkin 2 sampai 3 kali tinjak sepeda seli. Perbandingannya tuh sekali tinjak road bike gitu nah. Tapi itu kalau dibandingkan sih maksudnya emang dasar santai. Jadi tips pertama kesan memilih sepeda itu tuh cari yang sesuai ukuran. Itu pertama. Terus yang kedua, sebelum bersepeda cari tahu dulu sepeda tuh mengganti gigin kayak apa, remnya kayak apa. Rem itu lain loh kiri kanan. Kalau kita berkendaraan lo rem belakang kiri. Iya. Rem muka kanan. Sepeda sebaliknya. Iya. Jangan salah. Timbul kan salah picik, salah kacak, tajongkang jadinya. Nah, itu dikenali dulu. Terus selanjutnya apa? Lengkapi safety-nya. Satu helm. Yang kedua yang kita wajib akan masker. Ya. Yang ketiga jangan kadingat di kantong tuh juga membawa tisu basah atau ibaratnya tuh hand sanitizer. Ya. Nah, yang keempat jangan berkumpul. Sangat penting nih sebenarnya. Nah, jadi biasanya usahakan itu tuh dijaga. Kita kan usah mitih orang berkumpulan tuh bodo amat gitu, nah tuh urusan orang. Tapi kita barang jangan berkumpul, cuma mandi. Nah, pada saat mandi ya usahakan lah di sabun dia makan 20 detik.
Nah, soalnya kita tuh kada tahu kiri kanan kita. Jadi dia makan di sabun 20 detik, tuntung, bilas, dah selesai. Terus juga usahakan, ada sih, tapi ini kadang-kadang berpengaruh atau kada gitu. Nah, tapi kalau versi aku pernah kejadian, tapi jadi tadi, jadi harus kayaknya aku sampaikan aja gitu. Nah, hati-hati kalau minta bersepatu, Oh iya iya iya. Kenapa tuh, talinya, Bang? tali Oh, sepatunya. Nah, jadi yang diperhatikan kenapa Joko tali sepatu? Kadang-kadang tali sepatu tuh kalau sudah terpulilit di reset yang pedal. macam-macam di pedal atau apa-apa, memaculnya ngalih. Rata-rata pasti mendabau dulu gugur. Iya. Aku pernah kejadian, aku kada memperhatikan. Jadi kalau bisa atau sepeda tuh pakai sepatu yang slip on atau kada betali. Iya. Nah, atau misalnya betali juga, talinya dikajalakan di sela-sela sepatunya tuh. Jadi supaya jangan talinya tuh keluar kata nah bahasa orang tuh. Terima kasih banyak Abang, itu Iya. sangat bermanfaat banget nih buat podcast kali ini, sangat sangat bermanfaat. Dan mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu bagaimana itu peraturan dan lain sebagainya, tadi bisa disimak dengan benar-benar. Dan aku ucapkan terima kasih banyak yang telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa senyum dan jangan lupa bahagia. Thank you.